Perkenalkan, nama saya Shana Sinealubis dari 10 Adib 3. Kali ini saya akan membuat video mata pelajaran IPAS yang dimana materinya mitigasi. Mitigasi adalah pengurangan sesuatu yang merugikan yang telah terjadi atau pengurangan dampak merugikannya. Mitigasi dapat merujuk pada tindakan yang diambil untuk mengurangi dampak merugikan dari bahaya yang masih berpotensi terjadi atau untuk mengelola insiden merugikan yang telah terjadi. Mitigasi adalah tahap atau komponen manajemen darurat dan manajemen risiko, yaitu seperti bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit. Itu disertai yang diakibatkan oleh manusia atau makhluk hidup lainnya. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Upaya mitigasi bencana melansir laman BNPB. Upaya mitigasi bencana melibatkan serangkaian langkah preventif dan manajemen risiko untuk mengurangi dampak bencana alam atau manusia. Yang pertama adalah melakukan identifikasi risiko dengan mengumpulkan data dan menganalisis potensi risiko yang mungkin terjadi di satu daerah. Selanjutnya, perencanaan mengurangi risiko melibatkan pembangunan infrastruktur bertahan bencana dan pemetaan daerah rawan. Kemudian, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga menjadi fokus utama melalui kampanye penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang tindakan pencegahan. Selain itu, penguatan struktur pengelolaan bencana, penataan ruang, serta penggunaan tanah yang bijak juga turut berperan dalam mengurangi risiko. Hal yang tak kalah penting juga adanya peringatan di sini dan sistem informasi yang efisien, simulasi bencana, dan latihan evakuasi yang teratur. Contoh mitigasi bencana dikutip dari situs resmi Kementerian Pertahanan Kemhan berikut ini, yaitu mitigasi bencana. 1. Banjir. Mencegah dan mengatasi banjir perlu diketahui oleh masyarakat kota yang selalu bermasalah dengan bencana banjir. 2. Membuat saluran air. Membuang sampah pada tempatnya, membersihkan saluran air, membuat bendungan, menanam pohon, melestarikan hutan, serta membuat lubang biopori, membuat sumur, mengurus sungai, dan membuat paving tol. 2. Tsunami. Bencana alam tsunami bisa menimbulkan korban lebih banyak dibandingkan gempa. Hal ini dikarenakan tsunami terjadi setelah adanya gempa, sehingga korban dan kerugian harga benda dan berlipat ganda.
Berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi jatuhnya korban akibat bencana tsunami adalah sebagai berikut. 1. Perlindungan garis pantai. 2. Sistem peringatan dini. 3. Pendidikan dan pembelajaran. 4. Kemitraan, yakni menjalani kemitraan dengan pihak-pihak dalam dan luar negeri yang dapat memberikan bantuan jika terjadi bencana tsunami. 5. Pemetaan kawasan rawan dan tempat evakuasi. Penyiapan posko bencana. Satgas penanganan bencana. 3. Gempa bumi. Tindakan pencegahan jika gempa bumi. Tindakan ini dapat dicegah dengan mengguncang jika tiba-tiba mengguncang secara tiba-tiba. Berikut ini terdapat 10 petunjuk yang dapat dijadikan pegangan dimanapun kalian berada. A. Di dalam rumah Anda harus mengupayakan keselamatan diri dan keluarga dengan coba masuk ke bawah meja yang kokoh dan kuat untuk melindungi tubuh dari jatuhan benda-benda. Jika Anda sedang menyalakan kompor, maka matikan segera untuk mencegah terjadinya kebakaran. B. Di sekolah. Jika Anda terjadi guncangan gempa di sekolah, berlindunglah di bawah kolong meja, lindungi kepala dengan tas atau buku, dan jangan panik. Jika gempa mereda, keluarlah berurutan mulai dari jarak yang terjauh ke pintu, kemudian carilah tempat lapang, jangan berdiri dekat gedung, tiang, dan pohon. C. Di luar rumah. Lindungi kepala Anda dan hindari benda-benda berbahaya di daerah perkantoran atau kawasan industri. Bahaya bisa muncul dari jatuhnya kaca-kaca dan papan reklame. D. Di pusat perbelanjaan. Jangan menyebabkan kepanikan atau korban dari kepanikan ini. Ikuti sebuah petunjuk dari pengawal atau satpam. E. Di kereta api. Berpegangan dengan erat pada tiang sehingga tidak akan terjatuh. Seandainya kereta dihentikan secara mendadak, bersikap tenang, mengikuti arahan penjelasan dari petugas. Sebab salah mengerti terhadap informasi petugas atau stasiun akan mengakibatkan kepanikan. G. Di dalam mobil. Saat terjadi gempa bumi besar, Anda akan kehilangan kontrol terhadap mobil dan susah mengendalikannya. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri jalan dan berhenti. Ikuti instruksi dari radio mobil. Jika harus mengungsi, maka keluarlah dari mobil. Biarkan mobil tak terkunci. Dengarkan informasi saat gempa bumi besar terjadi. Penting sekali setiap orang bersikap tenang dan bertindaklah sesuai dengan informasi yang benar. Anda dapat memperoleh informasi yang benar dari pihak berwenang, polisi, atau petugas lainnya. Gunung meletus. Agar gunung meletus tidak menimbulkan banyak korban, maka perlu dilakukan usaha-usaha pengenalan dan penanggulangan bencana. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Sebelum terjadi letusan, pemantauan dan pengamatan kegiatan pada gunung berapi yang sedang aktif. Pembuatan dan penyediaan peta kawasan rawan bencana letusan gunung api. Membuat langkah-langkah prosedur tentang penanggulangan bencana letusan gunung api. Lakukan bimbingan dan penyebarluasan informasi gunung berapi. Penyelidikan dan penelitian geologi. Peningkatan sumber daya manusia dan penduduknya seperti peningkatan sarana dan prasarana.
Sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.